Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan antara transmisi CVT dan transmisi otomatik. Industri otomotif itu telah lama memperdebatkan keunggulan berbagai sistem transmisi. Di antara yang paling menonjol adalah transmisi otomatis tradisional dan transmisi variable continue atau CVT. Kedua sistem ini bertujuan untuk memudahkan berkendara dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengganti gigi secara manual seperti yang biasa dilakukan. Namun, keduanya berbeda secara fundamental dalam desain, karakteristik performa, dan pengalaman berkendara secara keseluruhan. Video ini akan mengeksplorasi perbedaan-perbedaan tersebut, menyoroti mekanismenya, menyoroti keuntungannya, kekurangannya, dan tren pasar yang terkait dengan masing-masing jenis transmisi. Transmisi otomatis adalah sebuah gearbox multi kecepatan yang secara otomatis mengubah rasio gigi seiring kendaraan bergerak. Operasinya berdasarkan sistem kompleks yang terdiri dari roda gigi, kendali hidrolik, dan konverter torsi. Konverter torsi bersama dengan set gigi memungkinkan kendaraan berpindah gigi secara halus melalui sejumlah gigi yang telah ditentukan seperti 6 speed atau 8 speed, 6 speed, 6 kecepatan atau 8 kecepatan, atau bahkan lebih banyak lagi pada desain modern. Desain ini berakar dari puluhan tahun pengembangan teknik dengan inovasi yang bersejarah yang dimulai pada awal abad 20 dan terus disempurnakan hingga pertengahan akhir 1900-an. Transmisi otomatis modern menggunakan sistem kontrol elektronik untuk mengoptimalkan pola perpindahan gigi yang tidak hanya menyediakan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi bahan bakar dibandingkan model-model sebelumnya. Transmisi otomatis dihargai karena keakrabannya dan pengalaman berkendara yang diberikan kepada si supir atau pengemudi. Pengemudi itu merasa adanya perpindahan antar gigi yang bagi banyak orang dianggap sebagai tanda responsif dan memberikan rasa kontrol. Sensasi perpindahan gigi ini bisa sangat menarik, terutama bagi para penggemar otomotif yang menghargai koneksi langsung antara performa mesin dan akselerasi berkendaraan. Namun, kompleksitas mekanis ini dapat menyebabkan biaya perawatan lebih tinggi dan kadang-kadang rasio gigi tetap tidak selalu memungkinkan mesin bekerja pada efisiensi optimalnya. Nah, CVT atau Continuously Variable Transmission merupakan perubahan besar dari sistem berbasis gigi tradisional. Alih-alih menggunakan set gigi tetap, CVT menggunakan sistem katrol yang dihubungkan oleh sabuk atau rantai. Katrol-katrol ini dapat mengubah diameter secara kontinu, memungkinkan jumlah rasio gigi tak terbatas dalam rentang tertentu. Desain ini memungkinkan mesin beroperasi pada kecepatan yang paling efisien tanpa tergantung pada kecepatan kendaraan, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menghasilkan kurva akselerasi yang lebih halus. CVT bekerja dengan cara mulus menyesuaikan diameter katrol seiring perubahan beban dan kecepatan mesin. Saat diperlukan lebih banyak tenaga, sistem akan menyesuaikan ke rasio gigi yang lebih rendah, dan saat berkendara santai, berpindah ke rasio lebih tinggi untuk menjaga efisiensi mesin. Walaupun ketiadaan perpindahan gigi tetap menawarkan pengalaman berkendara yang lebih halus CVT ini, beberapa pengemudi mengeluhkan suara mesin yang konstan dan kurangnya umpan balik
sehingga membuat pengalaman berkendara terasa kurang menarik dibandingkan transmisi otomatis tradisional. Salah satu keunggulan CVT adalah potensinya untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dengan menjaga mesin bekerja dalam rentang tenaga optimalnya, CVT dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, terutama dalam kondisi berkendara di kota dengan banyak berhenti, lampu merah ya, dan jalan. Penyesuaian rasio gigi yang terus-menerus memungkinkan mesin menghindari putaran mesin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga menghemat bahan bakar. Sebaliknya, transmisi otomatis tradisional bekerja pada rasio gigi tetap yang memungkinkan tidak selalu ideal untuk semua kondisi berkendara. Ini mengakibatkan inefisiensi. Dari sisi performa, situasinya lebih kompleks. CVT menawarkan pengiriman tenaga yang mulus dan stabil, namun terkadang kalah dalam hal kapasitas towing atau untuk aplikasi berperforma tinggi. Sifat rasio gigi tetap dari transmisi otomatis memberikan torsi yang lebih kuat yang bermanfaat untuk kendaraan berat atau saat akselerasi cepat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, banyak mobil performa dan truk masih lebih memilih transmisi otomatis tradisional daripada CVT ini. Karena CVT lebih sering ditemukan di mobil kecil yang berfokus pada efisiensi bahan bakar. Pengalaman berkendara dengan CVT sangat berbeda dibandingkan transmisi otomatis biasa. Dalam transmisi otomatis konvensional, pengemudi sering dapat merasakan perpindahan antar gigi, sebuah sensasi yang dapat memberikan rasa responsif kendaraan. Sebaliknya, pada CVT, pengiriman tenaga yang mulus walau memberikan akselerasi halus, kadang terasa tidak responsif atau seperti karet bagi pengemudi yang terbiasa dengan sensasi perpindahan gigi yang nyata. Beberapa pabrikan mencoba mengatasi ini dengan memprogram titik perpindahan simulasi ke dalam kontrol CVT untuk meniru rasa perpindahan gigi seperti otomatis biasa. Perbedaan dalam sensasi berkendara ini berarti bahwa pilihan antara CVT dan transmisi otomatis itu sering bergantung pada preferensi masing-masing pengemudi pribadi. Bagi pengemudi yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan perjalanan yang halus, CVT adalah pilihan menarik. Sebaliknya, bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara lebih dinamis dan responsif, mungkin lebih memilih transmisi otomatis tradisional, meskipun dengan potensi konsumsi bahan bakar sedikit lebih tinggi. Dalam hal keandalan jangka panjang dan perawatan, kedua jenis transmisi ini memiliki tantangan masing-masing. Transmisi otomatis tradisional memiliki riwayat yang terdokumentasi dengan baik dan jaringan layanan yang kuat yang sering membuat perbaikan dan pemeliharaan itu menjadi relatif mudah karena banyak bengkel kan. Sebaliknya, CVT adalah teknologi yang lebih baru dan walaupun telah banyak mengalami peningkatan, tetap saja perbaikannya bisa lebih mahal jika terjadi kerusakan. Masalah umum pada CVT meliputi keausan sabuk, overheating, dan fenomena yang disebut shuddering saat akselerasi. Karena potensi masalah ini, sebagian konsumen tetap berhati-hati terhadap teknologi CVT, meskipun ada keunggulan dalam efisiensi bahan bakarnya. Pasar otomotif telah mengalami banyak kemajuan teknologi pada kedua jenis transmisi ini. Transmisi otomatis berkembang dari desain 3-speed dan 4-speed menjadi 8-speed bahkan menjadi 10-speed yang canggih, sehingga memperkecil selisih efisiensi bahan bakar dibandingkan CVT. Perkembangan ini membuat transmisi otomatis modern lebih ringan dan lebih efisien, sehingga membuat pilihan konsumen semakin sulit. Di sisi lain, produsen juga terus menyempurnakan teknologi CVT. Inovasi seperti launch gear telah diperkenalkan untuk mengatasi kekurangan desain CVT generasi awal, dengan tujuan memberikan pengalaman berkendara yang lebih mirip dengan transmisi otomatis tradisional sambil tetap mempertahankan keunggulan efisiensi dari sistem transmisi variable continue. Evolusi yang terus berlangsung ini menunjukkan bahwa debat antara CVT dan transmisi otomatis yang tradisional belum berakhir,
dan kemungkinan besar akan bergantung pada perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi konsumen. Secara ringkas, baik CVT maupun transmisi otomatis tradisional memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. CVT menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, perjalanan yang lebih halus, dan desain mekanis yang lebih sederhana yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi kendaraan. Namun, CVT mungkin kurang memberikan umpan balik taktil dan dinamika mengemudi yang menarik, seperti yang disukai banyak penggemar pada transmisi otomatis tradisional. Sebaliknya, meskipun transmisi otomatis tidak selalu menyamai efisiensi bahan bakar dari CVT, transmisi otomatis ini menawarkan pengalaman berkendara yang lebih familiar dengan perpindahan gigi yang jelas dan karakteristik performa yang kuat yang sangat berguna untuk aplikasi bertorsi tinggi. Pada akhirnya, pilihan antara CVT dan transmisi otomatis bergantung pada prioritas pengemudi. Bagi mereka yang mengutamakan efisiensi maksimum dan perjalanan yang halus tanpa gangguan, CVT adalah pilihan terbaik. Sedangkan untuk pengemudi yang menghargai koneksi lebih langsung dan pengalaman berkendara yang lebih seru, transmisi otomatis konvensional masih menjadi pilihan menarik. Seiring dengan evolusi teknologi, sangat mungkin desain transmisi di masa depan akan semakin menggabungkan atribut terbaik dari kedua sistem itu, yaitu sistem otomatis tradisional dan CVT, menawarkan performa efisiensi dan kepuasan berkendara yang lebih besar. Maka persaingan akan terus berlanjut antara jenis transmisi ini. Pesatnya inovasi di dunia otomotif yang memastikan bahwa pengemudi akan terus memiliki berbagai pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengemudi masing-masing.